kok bisa Bapak nyemplung join di tren itu gimana ceritanya, Pak? Ini kan perusahaan MLM. Ya, Oh, MLM. Oh, ya udah. nah, Atau Bapak pernah skeptis atau gimana nih, Pak? asal mulanya saya bergabung di tren. Kenapa skeptis, Pak? Selain karena tadi Bapak bilang ada kakak terus nyetok-nyetok barang. Hmm. Apa nih alasan? Jadi kalau menurut saya skeptis saya pada saat itu, aduh, Meskipun kalau seandainya orang nggak jalanin MLM-nya, mereka tidak akan dirugikan. tidak akan Karena dirugikan. produknya memang terbukti ya, Pak. Betul. Anggaplah seperti tadi Pak Martin mengatakan, meskipun oke bisnis saya tidak terlalu Iya, belum terlalu fokus iya. kasarnya. Saya kan ada beberapa unit nih. Ya istilah kasarnya orang berpikir beberapa unit tersebut wah akan nganggur di Iya. rumah. Oh, saya enggak, Bapak Pak. sewa-sewain. Oh iya dong. Iya dong. Hai, kembali lagi bersama gua Martin Carter di Ngobrol Tren. Nah, di episode kali ini guys, kita undang seorang tour leader. Wow, penasaran kan kita mau kemana? Jalan-jalan kemana? Oke. Oke, kita nggak akan jalan-jalan kemana-mana guys ya. Kita akan belajar dari pengalaman beliau ya. Karena kebetulan beliau adalah seorang mitra daripada Tren juga ya. Dan tentunya juga udah beberapa tahun bersama dengan kami ya. Kita akan kulik-kulik perjalanannya ya selama di tren ini dan pengalamannya juga ya memakai modem tren selama ya beliau keliling dunia ya. Tanpa berlama-lama lagi, siapakah beliau? Ini dia kita sambut Pak Peter Nyo. Apa kabar? Baik, luar Martin, biasa. ya. Welcome Thank di you, podcast kami ya, Yes. Ngobrol Tren. Siap. Ini beliau nih senior ya teman-teman ya. Jadi setiap kita traveling Pak ke luar negeri kan kita kan pasti ada tour leader tuh ya Betul, kan. betul. Saya juga selalu cerita lah tentang Bapak. Ini Ya. ada teman tour leader ya kan, namanya Pak Peter Nyo bla bla bla. Dan semua wah itu senior mah itu mah itu kayak engkong kita lah, kakek kita kata dia gitu. Nah mungkin Pak Peter boleh berkenalan dulu ke teman-teman ya kan. Latar belakangnya mungkin ya. Mungkin Oke. Bapak kerja di perusahaan apa nih, di tour Ya. leader apa nih ya kan, udah berapa lama dan silakan Siap. Pak. Baik. Para mitra tren semuanya, perkenalkan nama saya Peter Nyo. Saya latar belakang seorang tour leader dari sebuah travel yang ada di Jakarta yang kita tahu dengan nama Smiling Tour. Saya sudah berkecimpung di Smiling Tour kurang lebih sekitar 30 tahun, dari tahun 94 sampai sekarang. Dan saya cukup enjoy dengan pekerjaan saya. Tapi saya senang sekali hari ini diundang oleh Pak Martin untuk ngobrol santai kita pada hari ini. Siap. Gimana Pak? 30 tahun ya? Kurang lebih Pak. Wow, luar biasa. Itu 30 tahun saya masih umur berapa tuh? 10-an ya, belasan tahun ya. Luar biasa. Oke. Jadi yang saya kepingin tahu, ini memang pekerjaan impian Bapak kah Ya. sebagai menjadi seorang tour leader ini? Mhm. Atau Bapak kepaksa, kecemplung, nggak sengaja, terus Bapak enjoy? Atau Oke. gimana Pak ceritanya? Jadi awal mulanya setelah saya SMA, kemudian Oke. mendapatkan kesempatan dari orang tua untuk bisa kuliah di luar, dan Wow. saya mengambil pariwisata itu di Honolulu, Hawaii. Wow, Dan keren. saya tinggal di sana selama kuliah kurang lebih sekitar 4 tahun, tapi terus lanjut kerja. Ya. Nah, selama kerja itu karena saya mengambil pariwisata, Ya. sehingga boleh dibilang praktek kerjanya adalah sebagai guide, sebagai Oke. local guide di Honolulu. Oke. Jadi mostly kurang lebih sekitar 10 tahunan saya tinggal di sana, dan itu menjadi ya boleh dibilang ya saat itu sekitar tahun 89-90-an Ya. itu menjadi dreamer lah orang untuk menjadi seorang tour leader pada saat itu. Nah, Karena belum akhirnya banyak ya waktu itu ya? belum banyak Pak, belum Oke. banyak sekali yang menjadi tour Kalau leader. sekarang banyak banget. Sekarang sangat banyak sekali, apalagi pada waktu saya posisi di Hawaii itu hanya ada 4 orang Indonesia sebagai local guide untuk turis-turis Indonesia di tahun itu 88 sampai 91 Wow, kurang oke. lebih. Oke. Akhirnya ya kelanjutan sampai sekarang ya pada waktu di sana saya berkenalan dengan owner daripada Smiling Tour, kemudian begitu saya kembali ke Indonesia saya diajak bergabung dari Oke. 94 sampai sekarang. Oke. Itu latar belakangnya kurang lebih Pak. Jadi Bapak pertama kali kuliah ya di pariwisata, Ya. habis itu nyicipin jadi Ya. tour guide di situ, local Betul, guide ya. betul. Dan ya keterusan ya. Keterusan. Jadi kayak apa yang Bapak suka
Oke. Apa nih? Jalan-jalannya kah? Hmm. Duitnya kah? Atau apa nih Pak? Kalau boleh tahu? Asal mulanya kalau orang tua menginginkan saya sebagai seorang pebisnis. Cuman Oke. saya melihat karakter diri saya adalah saya nggak bisa duduk yang di belakang meja. Hmm. Sehingga saya melihat yang bisa ya running-running, jalan-jalan itu harus di model-model yang kayak di pariwisata. Akhirnya saya Oke. continue di situ. Dan memang saya nggak bisa duduk di belakang meja Ya, ya, kasarnya. ya. Sama lah, saya juga nggak suka, Pak. Tapi kan saya juga pebisnis, kan nggak harus duduk di belakang Ya, meja gitu ya, loh. ya. Oh, jadi karena itu ya alasannya ya, Betul, karena nggak itu. suka diem duduk di Nggak bisa. kantor lah intinya ya, Yes, harus betul. keluar ya. Harus keluar. Nah, kurang Oke, lebih seperti itu. oke, 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 Jadi itu oke. yang membuat saya continue dan istilahnya fokus pada saat itu di pariwisata. Oke, oke, oke. Begitu. Nggak pernah ada ini Pak, kayak kan udah 30 tahun, Yes. ya kurang Ya. lebih ya. Nggak ada rasa kayak, ih gue bosen ya, gue capek nih gitu. Ada nggak sih jujur? Jujur Pak, kalau Bapak tanya semua rata-rata tour leader, bosan nggak dengan perjalanan? Bosan Pak. Hmm. Jujur bosan. Karena kita bekerja di bidang yang sama, Hmm. bertahun-tahun. Contoh, saya perjalanan ke Eropa. Hmm. Makan, tidur, hotelnya semua kurang lebih selama 30 tahun, itu aja. Breakfast, lunch-nya, dinner kurang lebih sama. Hmm. Tetapi yang membuat kita semangat adalah ketemu dengan klien yang berbeda. Karakter ketemu klien berbeda itu yang membuat situasi pembawanya itu berbeda sekali. Oke, nambah Itu. teman, Betul. nambah link ya. Oh, Betul. oke, oke, Itu oke, oke, yang oke, oke. begitu. Iya, soalnya saya pikir iya ya, kalau jalan-jalan siapa sih yang nggak suka? Iya. Saya suka banget, saya traveler banget sama istri saya kan. Tapi iya bisa bayangin juga sih, kita ke negara yang sama, Iya. masuk hotel yang sama, Iya. ya ketemu makanannya itu lagi, itu Breakfast-nya lagi. sama. Terus ke tempat wisatanya juga itu Itu lagi, aja. itu lagi, Iya. itu lagi. Iya, Iya. lama-lama ya enak lah ya, bosen ya. Betul, betul. Saya pernah satu momen, itu 1 tahun kurang lebih sekitar 18 kali perjalanan. Wow, Dari 18 kali itu kurang lebih sekitar 12 kali itu ke Eropa. ke negara yang sama. Sama, rute yang sama, makan yang sama. Buset. Jadi setiap kali mau berangkat, mau ke bandara tuh, aduh males banget ke bandara. Iya. Males banget. Tapi begitu once sudah injak, harus saya merubah diri saya bahwa saya adalah memandu grup yang memang saya harus berikan mereka apa yang mereka sudah bayarkan. Nah, sehingga ya boleh dibilang kayak orang bilang itu tekan play, rewind lagi aja ngomongnya sama. Saya nggak mungkin ngomong Menara Eiffel, oh hari ini 326 meter, besok menjadi 328 meter. Iya. Tingginya nggak mungkin, Iya, iya, pasti iya. akan sama. Tapi yang membuat semangat ketemu klien Iya, yang iya, berbeda. iya, iya. Itu. Ya karena pengulangan itulah ya tambah jago kan, Pak? Ya, kurang Iya lebih kan? begitu. Karena hafal Ya. kan? Ya, jadi hafal. Yang ada malah Bapak bisa add ini, add itu, Yes. kasih bumbu-bumbu, Betul. sekiranya itu jadi menarik lah ceritanya ya. Ya boleh dibilang bahkan supir-supir di sana pun juga mungkin mohon maaf mungkin kalah dengan kita-kita untuk lokasinya. Karena kita dapat supir misalkan orang dari Spanyol tetapi kita berangkatnya dari Prancis, belum tentu dia hafal Prancis, Pak. Betul. Nah, Iya, itu. iya, iya, iya. Karena kita sering-sering ke sana kan. Oke, 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 Gitu. oke. Menarik nih, menarik nih. Berarti sampai sekarang belum ada kata ini ya, Pak? Belum kayak, udah deh gue mau resign deh atau apa. Udah 30 tahun lebih loh. Sebenarnya umur memang tidak bisa dibohongi, Pak. Ya, jadi otomatis sekarang ini saya sudah mulai mengurangi dengan membuat istilahnya perjalanan-perjalanan wisata yang pilgrim atau siara-siara yang memang tidak ngoyo seperti pada waktu dulu, Iya. ya kan? Tapi tetap saya nggak bisa diam aja di rumah. Iya, Selalu iya, saya coba bikin grup-grup tapi yang pendek-pendek ataupun yang ya yang santai-santai. Yang private gitu lah ya. Yang private. Saya umumnya lebih banyak melakukan yang private sekarang. Oke, 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 oke. Itu lebih santai ya? Lebih santai. Nggak dikejar waktu untuk kemana-kemana sehari gitu betul. berapa kali gitu ya? Betul. Oke, 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 oke. Gitu. Jadi sekarang masih enjoy ya, Pak? Cuma mungkin ya Udah mulai less. stamina ya, udah karena mulai. umur ya. Betul. Oke, 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 betul. oke, oke, oke. Gitu. Nah, ini yang saya penasaran adalah begini. Bapak kan sebagai mitra tren juga nih, Ya. kan sebagai mitra tren. Dan ini kan tren kan bisa dibilang kita ngomongin bisnis ya, Pak. Yes. Bukan sebagai kita pekerja ya, betul ya. Tadi Bapak bilang, saya nggak begitu suka bisnis nih, ya kan, karena duduk di kantor dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, kok bisa Bapak nyemplung join di tren itu gimana ceritanya, Pak? Oke. Ini kan perusahaan MLM. Ya. Apakah Bapak tahu, oh MLM, oh ya udah, atau Bapak pernah skeptis atau gimana nih, Pak, ceritanya? Asal mulanya saya bergabung di tren itu karena COVID, Pak.
Oh ya, ya, oke. karena COVID, Pak. Karena nggak ada ngapa-ngapain mikirnya ya udahlah ya. Nothing to do. Oke. Maksud saya begini, kondisi pada saat itu begitu COVID, semua kan terhantam. Yang paling terhantam adalah pariwisata, Pak. Betul, betul. Paling terhantam pariwisata. Betul. Ya nggak mungkin istilah kasarnya euro saya pasti lama-lama akan habis, Pak. Betul. Dengan kondisi seperti Iya. itu. Sebelum habis, saya kebetulan bertemu dengan tren ini. Oke. Ya kan? Dan saya melihat dari sistemnya, saya skeptis. Oke. Wah, ini MLM ini. Kakak saya pernah gabung di sebuah perusahaan yang cukup besar. Heh. Yaitu mesti simpan produk lah segala macam. Oh, Saya masih berpikir begitu, Pak. nyetok-nyetok gitu ya, Nah, nyetok barang. nyetok-nyetok ya, Ah. sikat gigi mesti nyetok, Iya, odol mesti iya, nyetok segala macam. Akhirnya, wah, kalau sistem kayak gitu enggak, tapi saya mau lihat dulu deh produknya seperti apa. Hmm. Kok masuk produk ini, tren ini yang sistemnya adalah modem internet, yang menurut saya ini kalau COVID, saya waktu itu berpikir, COVID ini mungkin kayak yang SARS Hong Kong, Iya. 3 bulan selesai Iya, lah. iya. Jadi kalau saya bergabung dalam waktu 3 bulan, 6 bulan ke depannya, begitu COVID ini selesai, saya bisa jalaninya lebih itu kan. Oke. Saya berpikir begitu, karena saya pikir, wah ini mantap ini produk ini. Ya udah, saya cemplung karena memang tidak ada kegiatan tiap hari mau nggak mau pada saat itu kita ngesum tentang Betul. ini. Akhirnya ngelotok, Pak, di sini, Pak. Ngelotok di sini, sehingga pertama menjadi pendengar, kemudian menjadi tim player, yang ikut jadi tim player, kemudian gonjang-ganjing di sana segala macam. Akhirnya bersatu terus dalam hati saya. Sampai sekarang meskipun kondisinya sudah tidak COVID lagi, produk ini menurut saya sih bagus. Jadi awalnya Bapak sempat skeptis ya? Sangat skeptis ya? Sangat sekali. Kenapa skeptis, Pak? Selain karena tadi Bapak bilang ada kakak terus nyetok-nyetok barang. Apakah Bapak pernah ikutan juga terlibat di dalamnya, Bapak dirugikan atau gimana nih? Atau cuma karena alasan ya kakak saya pernah ikut dan nyetok-nyetok barang, apa nih alasan? Jadi kalau menurut saya skeptis saya pada saat itu, aduh ini nanti takutnya dianggap penipuan. Orang berpikirnya kan begitu kan, takutnya wah. Ya memang dalam hal menjalankan sebuah bisnis, trusting itu nomor satu. Ya. Number one trusting itu di dalam diri kita sendiri. Orang percaya nggak dengan kita? Betul. Ya. Dan saya melihat value diri saya itu kuat untuk supaya orang percaya. Oke. Karena saya selama 30 tahun saya tidak pernah melakukan yang macam-macam, Ya. Pak. Ya. Kedua, yang membuat saya kenapa lebih tertarik dengan di trennya dibandingkan dengan yang lain, produknya pasti dalam arti memang orang butuhkan. Internet itu. Oke. Kalau misalkan maksudnya seperti kayak vitamin dan lain-lain itu in season. Pada saat orang sudah tidak udah sehat kembali mungkin dia nggak akan pakai. Iya kan? Tapi kalau internet mau nggak mau kita itu tinggal bagaimana kita menyampaikannya. Begitu. Jadi itu yang membuat saya wah ini enggak meskipun dari sistem bisnisnya mungkin orang akan lihat dari kepercayaan diri saya dulu. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya sebagai value-nya. Begitu. Jadi Bapak sempat skeptis selain karena kakak Anda suka nyetok barang, terus mungkin ngelihat karena kan banyak berita-berita di luaran sana ya. Iya. MLM bodong. Betul. Money game. Money game. Nah, karena Bapak mungkin belum mengetahui tren itu seperti apa detailnya, jadi Bapak mungkin kayak ini bener nggak sih? Bener nggak lebih nih? ke sana gitu kali ya. Betul. Cuma yang menguatkan Bapak adalah satu karena COVID, nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan. Satu, Kedua, nggak ada kegiatan. ini produknya masuk akal nih. Betul. Jadi saya nggak jalanin MLM-nya pun, saya bisa jadi user aja. Yes. Kepake lah intinya lah produknya ya. Betul. Oh, jadi lebih ke produknya awal mulanya ya. Awal mulanya. Tertariknya lebih ke produknya bukan ke bisnisnya dulu ya. Betul. Oke. Awal mulanya. Nah, setelah berjalan dalam beberapa bulan saya lihat uangnya kok lumayan ini. Karena mungkin Pak Martin masih ingat pada waktu awal-awal begitu saya bergabung nggak sampai 2 minggu saya 9 unit loh. Saya ngambil langsung 9 untuk saudara-saudara saya. Karena saya ngikutin, namanya juga ikutin leader. Orang-orang terdekat dulu lah. 9 langsung saya ambil pada saat itu. Cuman saya waktu itu belum terlalu paham pengaturan titiknya segala macam. Nah di situ saya melihat, wah ini luar biasa nih duitnya nih. Jadi meskipun istilah kasarnya COVID pada saat COVID itu, tapi bisa kita lakukan meskipun tidak COVID gitu. Karena orang pasti butuh yang namanya. Iya betul. Begitu. Nah setelah Bapak terima produknya nih, pegang nih, gimana Pak? Saya seperti tadi saya sampaikan 30 tahunan.
setiap kali saya membuat tour, orang-orang rata-rata kan menggunakan produk-produk yang bisa dipakai untuk komunikasi keluar. Oke. Jadi pada waktu saya pertama kali dipresentasikan ini bisa dipakai untuk luar negeri, begitu saya pegang alatnya, memang saya nggak bisa tes karena belum ada ke luar negeri kan, Betul. ya kan? Covid waktu itu kan, Waktu ya, itu ya. COVID kan. Hmm. Wah, saya bilang ini produk nggak pernah ada yang saya lihat seperti ini, apalagi bisa sampai sekian operator di dalam satu negara. Saya buka listnya, daftar-daftar negaranya. Di situ salah satu contohnya Itali. Saya buka dari Itali itu ada beberapa provider, ada 4 atau 5 provider. Saya bayangkan pada saat itu, seandainya pada saat itu saya sudah bisa membawa dan mencoba ke 4 provider yang ada di Itali, itu mah luar biasa karena belum ada produk yang bisa sampai 4 provider tersebut. Rata-rata 2. Rata-rata 2. Begitu. Nah, setelah COVID nih, kesempatan mulai jalan dong. Nah, pas Bapak coba dulu nggak di rumah? Di Indonesia? Di Indonesia. Kan Coba. itu kan COVID. Iya, iya. Berapa tahun kan sampai 1 tahun Bapak lebih. boleh terbang lagi kapan ke luar negerinya? Masih ingat nggak? Pertama kali itu pertama kali saya join itu kan di 2001, 2021. 2022 itu pertama kali saya jalan. Oke, berarti kayak setahunan ya, Setahunan. stuck di Indonesia ya. Betul, betul. Nah, itu Bapak coba dong. Coba. Modemnya kan Ya. di rumah. Pertama waktu di rumah ya saya tes nih seperti apa yang dipromosikan pada si Iya. leader-leader nih. Iya. Coba aja tes lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ya udah saya coba, saya taruh di lantai 2 coba. Ini bagus juga nih. Coba saya sampai pindah-pindahin ini providernya, maksudnya cari yang provider lain segala Iya, macam sampai belum bilang bagus ini. Coba auto switch-nya ya. Auto switch-nya, coba. Dan yang pertama kali testimoni saya, Pak, pada saat itu adalah saya setelah pegang modem, seminggu setelah saya pegang modem, anak saya baru pertama kali dapat kerjaan. Oke. Dan karena COVID, jadi harus mengambil laptop dari kantor untuk dibawa ke rumah. Begitu laptop dia pegang dari kantor, harus melakukan Zoom meeting dari Jakarta Selatan ke Gading Serpong. Oke. Saya tinggal di Gading Serpong. Oke. Pak, ini gimana? Bisa nggak ini ya? Oh, saya harus Zoom meeting nih. Ya udah, duduk, pakai alat ini. Perjalanan dari Jakarta Selatan sampai Gading Serpong kan kita tahu lewat RCTI biasanya suka itu nge-lag kan. Ya, ya, ya. Aman. Lancar. Dan itu yang selalu saya lakukan testimoni pada saat itu, pada saat di tahun COVID tersebut, testimoni saya adalah dari Jakarta Selatan, Gading Serpong, Zoom di dalam mobil. Karena emang udah jalanin kan. Sudah jalanin. Nggak bohong lah, maksudnya lah, Akhirnya terbukti lah. makin yakin. Iya. Makin yakin nih, wah Dari situ mulai jualan-jualan. mulai jualan. Nah, udah setelah mulai jualan, dapat kesempatan udah mulai jalan. Itu lebih yakin lagi saya. Nah, pertama kali pas dibuka untuk bisa keluar negeri, Iya. itu Bapak kemana? Saya pertama kali itu langsung Eropa. Oh, langsung Eropa ya? Langsung Eropa. Ke negara mana aja? Langsung Eropa waktu itu adalah Italia, Prancis, kemudian ada Swiss sama Jerman. Oke. Ya kan? Nah, Langsung pas ke Eropa. mendarat gimana nih? Ya, saya seperti yang dia itu ya, saya begitu mendarat, begitu pesawat luar negeri kan beda dengan Indonesia kan. Ya. Begitu sudah touchdown kita udah boleh nyalain kan. Iya. Ya kalau di Indonesia masih belum boleh kan. Karena saya coba nyalain. Jadi begitu touch pertama kali langsung saya nyalain. Saya lihat ini pesawat masih running nih, Ya, masih taxi, masih jalan, ya. masih taxi. Wah, ini udah masuk nih sinyalnya nih. Wah, mantep ini saya bilang ini. Mantep ini saya bilang ini. Udah masuklah ke Dubai. Imigrasi. Bukan, masih transit nih, ya. Transit nih di Dubai. Saya mau tes video call, Bos. Nah, Saya tes video call. Saya matikan nggak pakai tren dulu. Saya coba pakai WiFi AirPod. ya. Ternyata WiFi AirPod nggak bisa untuk video call. Iya. Dikuotain lah sama mereka. Voice call juga nggak bisa deh. Nggak bisa. Kalau nggak salah ya. Nggak bisa. Texting bisa. Texting bisa. Ya. Wah, ini nggak bisa. Saya coba deh, saya nyalain lagi nih. Pakai tren. Pakai tren untuk video call. Mantep. Oh, Wah, keren, ini saya keren, bilang keren. mantep ini. Saya boleh lanjutin terus ini saya bilang. Ah, Nah, itu baru sampai di Emirat Arab. ya. Begitu sampai di Eropa, itu yang impian saya. Melihat satu negara yang ada 4-5 provider untuk saya buktikan. Bisa nggak automatic switch-nya yang luar negeri punya? Kalau Indonesia kan saya sudah buktikan Ya, nih. ya. Saya tes, setiap kali itu saya coba tes, setiap saya moving saya pindah tes. Semua terkoneksi dengan baik. Iya, tangkap lah ya semuanya ya. Semua tertangkap dengan baik. Ngeri. Nah, ada satu kejadian nih, Pak. Pada waktu antara di Prancis dengan Monaco. Monaco kan satu negara sendiri kan ya, Pak ya. Jadi supir saya ini adalah orang Spanyol. Oke. Orang Spanyol otomatis dia pakai kartu provider Spanyol. Oke. Ya kan?
Nah, begitu sampai dia dari Prancis itu, dari Nice mau ke Monaco, Monaco udah negara tersendiri, Iya. dia bilang, si supirnya bilang ke saya, "You berapa lama di sini?" "Oh, ya nanti saya teks kamu, saya WA kamu segala macam." "No, saya punya nggak bisa untuk di sini." "Hah? Kenapa nggak bisa?" Saya bilang, "Kamu kan untuk Eropa bisa dong, kartu semua kan bisa dipakai." "Enggak, khusus untuk Monaco saja nggak bisa." Oh, saya pikir ya udahlah. Oke. Kebetulan tamu-tamu saya pun juga menggunakan menyewa sebuah modem lah yang ada di Indonesia nih. Yang sering di airport tuh ya? Ya, Oke. ya, Iya, yang iya. sering di airport. Wah, anaknya kan selalu nggak bisa lepas lah dengan itu. Begitu sampai Monaco, justru baru tiba kurang lebih setengah jam, anaknya ngajak bapaknya, "Pak, ayo cepatan keluar dari negara ini. Apaan kita nggak bisa internetan?" "Emang Oh. kenapa, Dek?" Saya bilang, "Nggak bisa internet." "Ini nggak bisa saya pakai ini." "Coba connect ke saya punya." Saya bilang, "Pakai ini." "Loh, Pak, bisa nih, Pak." Di situ saya bilang, "Wah, kalah lo, 1-0 sama Oke, gua nih." oke. Gitu. Wah, closing nih bentar nih. Itu benar-benar Oke. saya alami Ya. sendiri tuh, Pak. Saya pernah sih Pak waktu itu, saya kan pernah touring dengan, saya kan ada mobil BMW, Iya, jadi iya, kita saya ada lihat itu. Betul. komunitas M Owners Club Iya, Indonesia, iya. MOCI ya singkatannya. Itu kita ada ke beberapa negara juga. Iya, Waktu itu sama Pak, di Monaco. Perjalanan ke Monaco deh kalau nggak salah. Itu iya. kan kayak gini-gini kan, Iya, lewat iya, tebing kan, iya, ya kan. Itu hampir semuanya, kan kita ada di grup tuh, terus kita pakai HT kan. Iya. Nah itu orang-orang ini, gila gue nggak bisa Nggak internetan, bisa, ini iya. nggak ada signal Iya, gitu. iya. Nah saya kan penasaran kan, saya nyetir kan, istri Iya. saya kan di sebelah, saya bilang, coba deh, ini kok orang-orang ngomong nggak ada internet ya, Heeh. jangan-jangan kita juga nggak ada nih. Nggak ada. Saya, nggak ada kok, aku Ada. aman-aman aja kok gitu. Iya. Terus kita ini live Instagram, Iya. kita buat video gitu. Makin iri dong teman-temannya. Iya, ya saya bilang, gua kok ada ya gini, kurang ajar lu bro gitu. Jadi kayak, jadi saya tahu, oke luar biasa. Nah teman-teman saya itu nyewa juga, Iya, pasti mereka nyewa tahunya. modem yang di airport itu Iya, gitu. iya, iya. Nah dari situ saya baru tahu, sama-sama modem, Iya. dalemannya beda, 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 gitu. beda, Oke, beda. oke, Ada menarik. juga salah satu peserta dia bilang, "Oh, saya pakai punyanya dari Hong Kong," katanya. Yang dengan bayar kuotanya pakai Hong Kong dollar gitu Oke. kan. Dia udah pernah pakai di mana saja segala macam cukup bagus. Hmm. Jangankan di Monaco, waktu itu posisi di Amerika. Di Amerika aja dia punya jauh nge-lag daripada tren kita punya. Hmm. Akhirnya saya konekin Udah dengan pakai saya tren punya. aja gitu, Pakai Bapak tren. minjemin. Akhirnya dia join, Pak. Join, wih Join. luar biasa, Join, keren. langsung join dia. Begitu, Pak. Ya maksudnya ya ini keputusan yang ya keputusan tepat lah ya, nggak salah lah ya. Tidak salah bagi Karena saya. produknya memang meskipun kalau seandainya orang nggak jalanin MLM-nya, mereka tidak akan dirugikan. Tidak akan Karena dirugikan. produknya memang terbukti ya Pak. Betul, Bermanfaat lah, betul. bener-bener jadi solusi lah ya dalam hal Sangat, berinternet ya. sangat. Anggaplah seperti tadi Pak Martin mengatakan, meskipun bisnis saya belum terlalu fokus Iya. kasarnya. Saya kan ada beberapa unit nih. Ya istilah kasarnya orang berpikir beberapa unit tersebut akan nganggur di rumah. Oh, saya enggak. Bapak sewa-sewain. Oh iya dong. Iya dong. Nggak mau rugi ya? Nggak mau rugi. Iya, dong. Bapak bisa untung di situ. Kan cuan per di bulan situ. yang luar negeri berapa 600 kan? Ya, lumayan kan? Iya, Iya. orang pakai bisa 1,2 tuh. Iya benar-benar. Itu yang saya Berapa jalanin. kali? Ya lumayan Iya. sih, benar-benar. Itu yang saya jalan. Jadi nggak akan nganggur saya punya itu. Smart. Oke. Jadi kalau dari masalah produk aman ya Pak? Sangat luar biasa. Terbukti, proven ya. Terbukti. Oke. Sangat terbukti sekali. Gitu. Nggak, soalnya kan banyak orang juga kan yang belum tahu tren itu Ya, apa ya ya. kan. Nah kalau dengerin langsung dari Bapak kan beda lah ya. Bener. Kan Bapak kan pelakunya nih. Menghadapin situasi Bapak yang langsung. udah ke banyak negara nih ya kan. Ya. Udah coba ke berapa banyak negara Pak tren Pak kalau boleh tahu? Jepang udah, Korea aman udah, kemudian Amerika waktu itu Bapak pernah yes, sampai ke New York. videoin yang apa antara Niagara dengan Kanada. Iya. Ya. Itu gimana tuh? Jadi, Ingat gak ceritanya? ingat. Wih keren ini. Jadi posisi saya waktu itu ada di Buffalo. Hah. Ya, Buffalo itu satu kota dengan dibatasin Niagara Falls, Oke. kemudian langsung negara Kanada. Kanada, oke. Ya kan? Nah, posisi saya di Buffalo itu semua memang AT&T kurang begitu bagus. Oke. Ya, AT&T itu provider sana providernya ya? Amerika, Oke. kurang begitu bagus. Tetapi posisi saya karena di Buffalo, justru yang kuatnya nangkepnya punyanya Kanada. Oh. Jadi saya mendapatkan sinyalnya Kanada dibatasin oleh si Niagara Falls tersebut. Iya.
Sehingga saya membuat testimoni di atas kapal tersebut, itu benar-benar saya Itu menghadapi dari signal ngambil provider dari Kanada. Kanada. Posisi saya di Luar Amerika. biasa. Posisi saya di Amerika. Keren-keren. Sehingga saya bilang, makanya saya Ya. wajib bikin video, makanya Ya. saya bikin itu, Pak. Kalau yang sewa di airport, setahu saya, karena kan istri saya pernah di endorse ya, itu kayaknya nggak bisa. Kenapa? Karena ketika Bapak sewa kan harus kasih tahu ya, mau ke negara mana, betul nggak? Yes, jadi sistemnya kalau yang di bandara itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dan negara mana. Ya. Kalau kita cuma bilang negara Amerika, that's it, Amerika, meskipun posisi kita di samping Kanada, dia tidak akan menangkap. Betul. Tidak akan bisa menangkap. Jadi Karena akan memang dibuka di-lock di hanya di situ. Amerika Yes, doang. Oke. betul. Nah, kalau Maka- kita kan buka semuanya kan? buka Ya, semuanya. oke. Dan waktu awal-awal kalau nggak salah di kita punya presentasi kan dikatakan kecepatan maksimum berapa, Pak? Up to 150 Mbps downloadnya. Iya kan? Upload up to 50. Saya penasaran tuh, posisi saya di Amerika tuh, Iya. Pak. Penasaran. Begitu mau mendekati JFK, di airport di New York sana, belum sampai nih, saya pakai tren kecepatan nggak sampai 100, sekitar 90-an Oke. Mbps. Iya kan? Kemudian kurang lebih sekitar 1 kilo saya tes lagi, Pak. Dapat salah satu provider namanya Sprint kalau nggak salah. Itu saya sampai kaget, Pak. Kemudian saya langsung screenshot, saya kirim ke Bapak kan. Iya. 250. 200 ya? Itu gila sih, 200 Mbps. lebih, ya. 200 saya sampai, nggak salah. Makanya saya juga kaget. Hah, ini beneran ini. Dari 150 Mbps loncat ke 200 lebih kan. Wah, itu keren sih. Benar itu. Iya, kalau kita sih sebenarnya gini, Pak. Kan modem trend ini kan bukan provider ya, Ya. bukan provider. Kita bukan provider lah intinya lah. Betul. Tapi kan cara kerja modem kita ini kan kita kan beli kuota ya Yes. dari provider Dari yang provider. ada Ya, di negara-negara ini. Nah, jadi sistemnya ya kita ngambil signal dari provider BTS kan yang Betul, ada kan gitu betul loh. dari BTS. Jadi kalau memang BTS-nya lagi bagus, ya modem trend Bagus. detect-nya bagus Yes, banget. Kayak tadi benar. Bapak bilang 200 lebih gitu. Betul, Tapi betul. kalau misalkan memang lagi jelek, cuma speed-nya 5 Mbps ya 5 Iya, Mbps iya, gitu. sesuai dengan apa yang ada di Betul, provider. betul. Itu aja. Iya. Begitu. Itu luar biasa sih. Mantap Jujur itu. saya belum saya pernah ke Amerika, ke Hawaii, tapi waktu itu belum ada tren kan. Belum ada, ya. Nah, ntar nih semoga dalam waktu cepat lah. Saya penasaran juga kan, kepingin tahu. Kalau ke Wes. Eropa saya juga udah pernah coba, Australia udah sering, Jepang juga kemarin udah, Ya, Taiwan. ya. Ya kita liburan tren lah. Yang keren sih yang saya ini ya waktu kita di Dubai itu sih. Dubai. Oh, yang ke Cina juga, Pak. Ke Cina. Oh, iya. Ke Cina Cina waktu itu kan kalau orang-orang kan harus pakai VPN kan. VPN. Ini saya nggak perlu download VPN, nggak perlu pakai VPN, saya mendarat langsung bisa pakai, saya bisa ngecek Facebook, Instagram, WhatsApp, itu dahsyat sih. Di mana orang lain itu harus pakai VPN ya. untuk bisa masuk ke Facebook, Instagram, WhatsApp. Saya nggak sama istri waktu itu luar biasa sih. Betul, itu value buat saya juga, Pak, untuk yang bisa dipakai ke Cina. Sewain. Sewanya orang banyak mau ke Cina. Orang biasanya. Iya. Kemudian Setelah pakai VPN kan juga bayar kan mereka kan. bayar, iya. Udah nih nggak usah bayar, ini udah included Iya. gitu ya kan. Termasuk di Dubai, Pak. Dubai. Di Saudi itu kan ya di airport kan itu kan nggak bisa, Pak. Iya. Kalau teleponan sama video call kan tadi Nggak Bapak bisa, bilang kan. nggak bisa, Nah, iya. kita kan bisa tanpa VPN maksudnya ya. Betul. Nah, itu sih nilai plusnya Itu tren plusnya, sih iya. gitu. Jadi secara produk oke ya, approved Luar biasa. lah ya. Approve banget. Oke. Approve banget. Nah, kalau dari sisi yang lain ini Pak, kalau boleh tahu, kan tadi kan Bapak kan negatif banget nih di awal nih, ya kan? Karena masalah tadi yang diceritain ya kan, nyetok-nyetok barang dan sebagainya. Tapi sekarang kan Bapak kan udah nggak negatif lagi kan No. sama MLM kan? Nggak. Udah nggak ya Nggak. sejak di tren ya? Betul. Meskipun baru tren ini yang pertama ya. Yes. Oke. Ya. Nah, selain keuntungan produk, kalau profit uang pasti Bapak udah balik modal lah ya. Sudah balik. Juga udah cuan-cuan juga lah ya. Sudah. Oke. Sudah. Udah ratusan juta lah ya. Lumayan. Nah, tapi yang saya mau tanyakan adalah selain cuan nih Pak, selain uang, selain dari segi produk nih Pak, apalagi yang Bapak dapatkan Pak dari tren Pak? Oke. Kalau boleh tahu. Oke, kalau saya melihat dari tren ini, satu sistem daripada kekeluargaannya Oke. yang sangat luar biasa ya. Komunitasnya lah ya. Komunitasnya Pak Martin dan Ibu Ocha yang bagaimana merangkul kita benar-benar dianggap sebagai sebagai mitra banget, bukan sebagai atasan bawahan, dan kita enak ngobrol nyampeinnya.
Sehingga kita merasa we are in the home, merasa di Ya, rumah. ya, 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 Gitu ya, loh, ya, merasa ya, kita di ya, rumah, bukan merasa sebagai di kantor. ya, Ya kan? mhm, Tadi saya istilah kasarnya menunggu, saya merasa saya di rumah saya ini, ya, bukan ya, bukan saya bertamu di sini. ya, ya, Itu ya, yang saya ya, rasakan, Pak. ya, ya, Meskipun boleh dibilang waktu zaman-zaman awal dengan menggunakan Zoom segala macam, once kita ketemu udah kayak kakak adik ya, semuanya ya, kita ya, ketemu. udah Itu beda yang saya ya, dapatkan spesial ya ya, menurut saya. ya, Karena apa? Kita hidup mencari teman itu susah, ya, mencari musuh itu paling gampang. ya, Kita pukul seseorang kan jadi musuh betul, kita. betul, Tapi mencari teman, mencari sahabat, keluarga itu yang sangat ya, susah. Makanya setuju, komunitas ini yang kita ya. harus jaga bersama. Begitu, Selain Pak. komunitas, apa lagi? Ada lagi nggak? Selain dari komunitas, kalau menurut saya apa ya? Ini MC terbaik ini guys. 2000 berapa Pak? 2023, Pak. 2023 dapat 2023. nominasi dan menang dari Ya, beberapa MC ya kan. betul. Nah saya nggak tahu nih, Bapak emang awal mulanya memang jago nge-MC kah? Pernah nge-MC atau gimana nih? Kok di Ya, tren tuh bagus banget gitu loh. jadi kenapa saya begitu, Pak? Karena kan kita setiap kali membuat tour, terutama grup-grup yang Ya. besar, kan selalu bikin satu semacam kayak gala dinner. Dan Bapak selalu jadi ininya. Saya selalu bagian MC Oh. atau mencari artisnya atau membuat eventnya Ya, ya, di acara tersebut. Pernah kita menghandle satu perusahaan, itu perusahaan elektronik yang ya, cukup terkenal, ya, sekitar 15 bus. ya, Setiap bus itu kurang lebih 40 orang. ya, Dan si ownernya minta setiap bus dicarikan artis. ya. Saya kumpulkan artis-artis yang bisa, akhirnya kita buat satu acara event. Jadi semacam kayak stage director, floor directornya saya, kemudian saya mengatur cue card-nya segala macam. Luar Jadi biasa. udah terbiasa, Pak, begitu, Oke, Pak. oke, oke, Jadi oke, begitu oke. waktu masuk ke tren Ya, tersebut, kemudian ada MC, ya bukan saya mau sombong, tapi memang ya pekerjaan saya. ya, Tidak membawa satu acara di dalam bus juga seakan-akan saya jadi MC. ya, 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 Ya kan, sudah terlatih, ya, Pak. ya, ya, ya. Jadi akhirnya ya Jadi menjadi udah biasa ya, terbiasa. joke-joke-nya juga Udah ini ya. terbiasa nyetak-nyetoknya sana, Oke. tembak sana, tembak sini udah Oke, biasa gitu. oke, oke, oke. Keren, Begitu. keren, keren. Pembelajaran apa lagi Pak yang Bapak dapatkan lewat MLM ini Pak? Lewat tren lah gitu. Apa nih yang Bapak belum pernah dapatkan di luaran sana gitu? Ada nggak selain tadi Ada, Pak. komunitasnya? Jadi tren ini selain dari segi bisnisnya, segi produk yang tadi Ya. kita sudah bicarakan cukup hebat, kemudian komunitasnya, Ya, kepedulian terhadap saudara-saudara yang kekurangan ataupun care dengan istilahnya adanya donor darah, kemudian kepedulian terhadap anak-anak ya. segala macam, itu saya melihat Pak Martin dan Ibu Ocha sangat diberkati sekali. Karena itulah yang menjadi landasan dasar kekuatan sebuah perusahaan itu adalah dukungan daripada istilah kebersamaan, doa dan care terhadap orang lain. Di situ yang saya melihat, Pak. Saya lihat di perusahaan-perusahaan lain nggak ada seperti itu, Pak. Jujur, saya katakan. Jadi saya I'm really proud, Pak. Sebagai mitra of trend, saya sangat bangga sekali karena kita diajarkan bagaimana kita men-sharingkan terhadap orang-orang yang kita cukup. Iya, itu kita awal ya 2021 ya. Yes. Kita putusin kita ada yayasan. Betul. Yayasan Tren Peduli Indonesia. Yes. Karena kita yakin ya semua ini kan titipan dari Tuhan, Pak. Betul. Saya meninggal pun nanti juga ya saya nggak akan bawa tuh Pasti. mobil Ya. supercar saya, Pasti. rumah saya juga ya Pasti. kan. Duit juga saya juga nggak akan bawa kan. Setuju. Iya. Jadi ya mumpung saya masih hidup ya kita bisa jadi berkat ya why not gitu Ya. loh. No matter mau agama apapun, Iya, Pak ya. iya. Agama apapun, tetapi apa yang diajarkan oleh Pak Martin sama Bu Ocha ini menurut saya wajib kita sebarkan karena ini sangat luar biasa sekali. Itu Karena sih, saya Pak. berpikir begini Pak, bisnis itu bukan berbicara tentang cuma sekedar cari profit aja. Yes. Tapi bagaimana ketika kita sudah mendapatkan profit, bagaimana kita bisa menyalurkan Menyalurkan. kembali ke Yes. sesama. Yes. Gitu loh. Ya. Karena kalau kita cuma terima, kita akan sakit nanti Betul. Pak. Gitu. Simpel aja, Pak. Air ini aja. Iya, Kalau kita tuang terus tanpa kita minum atau tanpa Iya. kita salurkan Iya. gitu, dia akan tumpah dan akan busuk istilah betul. kasar di sini. Iya, Kita iya, harus salurkan, Pak. iya. Sama kayak kita makan kan, kita makan terus, Exactly. tapi kita nggak buang air gitu loh. Kita Exactly. nggak dikeluarin lagi besokannya. Betul. Jadi penyakit. Jadi penyakit Pak Yes, gitu. exactly, Pak.
Jadi saya Gitu. berpikir ya hidup ini kan harus seimbang ya. Jadi kita menerima, ya kita memberi, kita menerima, kita Betul. memberi, Itulah tren, gitu. ada penerimanya Iya, dan ada iya. penyalurannya. Sangat luar biasa, keren, Pak. Iya. Keren keren, Pak. Nah, yang saya mau tahu sekarang kan Bapak kan dari negatif nih tadinya. Ya. Sekarang positif dong ya kan. Nah, yang Bapak lihat tentang industri network marketing itu sendiri, kalau menurut Bapak nih sekarang ya, Hmm. karena Bapak udah ada di dalamnya kan, Bapak Hmm. udah ngelewatin, udah jalanin, itu gimana menurut Pak Peternyo? Eee, kalau dari segi dari trennya, Hmm. ya kalau saya melihat sih, ya bagi saya karena saya berada di dalam positif, tapi memang ada oknum-oknum yang Hmm. menganggap bahwa, "Ah, lu hanya penipuan, lu maunya hanya untungnya buat lu," segala macam. Hmm. Karena dia tidak mempelajari dari dalam. Itu yang awalnya juga saya berpikir, kalau saya bergabung kemudian nanti saya join, wah yang untung kan atas-atas. Ternyata enggak di sistem ini. Hmm. Sehingga siapapun bisa bisa jauh lebih di atas Hmm. daripada kita. Ya, Sehingga memang harus masuk dan melihat sendiri ke dalam, dan membuktikan sendiri ya. membuktikan sendiri, baru kita bisa bicara. Hmm. Gitu. Kalau memang katanya begini, ya sekali Hmm. lagi saya minta semuanya yang belum bergabung untuk segera Ya. istilah kasarnya melihat dulu di dalamnya seperti Cobain apa. deh. Cobain dulu. Heeh. Iya. Baru bisa bicara Iya, begitu. kebanyakan orang sih saya lihat gitu sih. Kebanyakan Ya, orang tuh negatif, betul. tapi setelah mereka nyemplung, mereka masuk, beda ya. Nggak kayak yang Ya, saya pikirkan dulu ya. Gitu betul, ya. betul. Harus dicicipin dulu, Sangat, ya kan? betul, betul. Iya. Hmm. Tapi kalau dari industrinya sendiri, industri penjualan langsung ini Pak, atau Mhm, MLM ini, mhm. Pak Peternya melihatnya tuh kayak gimana? Eee, Untuk ya kedepannya juga itu seperti apa? Gimana? kalau menurut saya ke depannya tuh sebenarnya jauh lebih lebih efektif daripada sekarang kita melihat rata-rata orang sekarang penjualan semua menjadi online-onlinean Mhm. sistemnya. Itu Mhm. adalah sebenarnya langsung juga Mhm. sebenarnya, Mhm. iya kan? Tetapi kalau saya lihat dari yang tren ini, sistemnya adalah dengan menggunakan sistem jaringan, Mhm. itu jauh lebih lebih terfokuskan daripada kita istilah kasarnya buang-buang uang iklan lah segala macam, Iya. tapi justru dengan kayak gini orang akan langsung mendapatkan informasi yang Mhm. tepat. Mhm. Menurut saya sih, Pak. Udah banyak sih sekarang di luaran sana ya, contoh kayak orang mungkin nggak sadar ya, kayak kita membership gym misalkan. Ya, ya. "Ayo nanti kamu ini ya Kak, Kakak, tawarin ke teman. Mhm. Nanti kalau temennya Dapat itu, ikut, ya. nanti saya kasih free membership Ya, deh," gitu, ya. 3 bulan atau 1 Betul. bulan Ya. misalkan. Itu kan sebenarnya kan ya kayak multi level kan Pak sebenarnya ya. Sama, Iya. sama, Pak. Di kami pun juga Mmm. ada, Pak, sistem seperti itu. Di Oh ada travel ya? pun ada. Oh oke. Ada. Kita pun ya ada beberapa teman-teman tour leader yang bukan dari in-house kita. Ya. Dia orang-orang luar yang sering bawa kita kasih tahu, "Yuk kalau bisa bawa tamu ke kita kasih komisi." Sama kan, Pak? Mhm. Iya iya Sama. iya 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 iya, Jadi untuk saya direct tidak selling. malu lagi bicara komisi, karena komisi itu hal yang jamak. Iya iya Hal iya yang jamak, iya bukan hal yang tabu iya menurut saya. iya. Sehingga itu ya sebagai apresiasi orang udah membantu kita ya pasti ada lah Ada begitu. jasa atau barang lah ya yang Betul, dijual yang ya, dijual ada dan jasa dan kita barang. dapat sesuatu dari itu ya Yes, wajar sih, ya wajar, kan? wajar, Ya, yang nggak wajar. wajar itu kalau kita nyetor duit, Tapi nggak nggak tahu. terima apa-apa, Nah itu, nah itu money game namanya ya Pak, itu ya money kan? game, ya. Bodong ya kan? Betul, betul. Ya. Kalau ini kan jelas produknya Iya, ada segala iya, macam, iya, 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 begitu. oke. Jadi Bapak sekarang melihatnya industri network marketing ini udah sangat positif lah Sangat ya. positif, sangat positif. Dan apa ya, bisa membantu sih Ya, negara ini sih sebenarnya ya, menciptakan banyak entrepreneur ya Pak ya. sangat Yang banyak. tadinya bukan siapa-siapa, Betul. tadinya nggak ada income, sekarang jadi punya income dan Ya, bisa ya bisa inilah dia nggak apa ya, nggak mengurangin tingkat pengangguran sih ya sebenarnya ya. sebenarnya, Kalau sebenarnya. kalau orang-orang bisa melihat ke sana ya Pak ya. Betul, Ya kan betul. tadinya nggak ada income, tiba-tiba sekarang Bisa punya ada income. income, yes, Lah berarti ya. kan ngurangin pengangguran dan Mhm. kalau pengangguran banyak kan banyak kejahatan, Pak. Ya, pastinya, Nah, hal ya. positif seperti itu sih. Itu masuk di salah satu ya visi dan misi kami sih, Pak, Oh sebenarnya. iya, betul, Ya, masuk kan divisi. ada itu di slide presentasi ya. Kita mau Yes, menciptakan banyak entrepreneur nih ya kan entrepreneur. untuk ngurangin tingkat kemiskinan dan ya Ya, jadi berkat lah bagi bangsa ini. setuju, Seperti itu. setuju, benar, Iya. benar, Pak, Margo. Keren keren keren. Terus ada ini nggak Pak, masukan-masukan nggak Pak buat teman-teman? Jadi kan Bapak kan dulu kan sering apa sempat negatif nih, ya kan? Saya yakin ini teman-teman yang lagi nonton mungkin pasti juga ada lah yang Hmm, berada di posisi Bapak lah ya. ya, Entah itu dia pernah ikut, gagal, hmm, atau dia belum pernah ikut sama sekali, mhm, cuma denger-denger ikutan negatif gitu loh. mhm. Bapak ada masukan-masukan nggak buat teman-teman yang sedang nonton yang skeptis juga nih Pak, kayak Hmm. Bapak dulu. Ya, Apa ya. nih Pak masukan Bapak?
Ya buat yang belum gabung atau bersama kita di tren ini, menurut saya sih dengan uang 10 atau 14, 16 juta saat sekarang, yang kita simpan pun juga kita nggak tahu akan mendapatkan bunganya berapa, kenapa nggak kita coba untuk cemplung dalam sebuah bisnis yang memang nyata, di mana kita semua sudah membuktikan produknya ada, ya kan? Istilah kasarnya, kalau mau itu taruhlah sekitar dapat 8 sampai 10 orang pun udah balik modal kok kasarnya. Iya. Sehingga kenapa nggak kita coba dibandingkan kita hanya bermain-main yang nggak benar, nggak itu. Mungkin kedepannya saya kasih masukan juga buat kita semua, terutama Pak Martin, ya dengan namanya teknologi kan makin berkembang nih Betul, Pak ya. betul. Sekarang rata-rata udah dari 4G ke 5G Iya. ya kan. Sehingga mungkin ya pastinya saya yakin tren akan mengupgrade sistem Pasti. itu semuanya. Sehingga kita pun yang itu merasa lihat, wah ini sangat luar biasa mengikuti mengikuti situasi. Karena saya waktu di Selasa lalu sempat saya masuk di TBCM Pak. Bapak berbicara tentang mengenai Nokia, BlackBerry Iya. segala macam. Itu Perubahan. posisi saya lagi mau terbang balik itu Pak dari London. Jadi Oh, nggak oke. sampai habis saya Oke, dengerinnya oke, itu. oke. Nah disitulah kita belajar dari kondisi seperti itu Betul. Pak. Jangan sampai kita tenggelam karena dengan termakan teknologi. Iya, Itu iya. aja sih masukan. Harus terus berinovasi. Betul, Iya. betul. Iya, betul. iya, iya. Itu sih Pak dari Iya. saya. Jadi coba aja ya Pak ya. Yes, coba Karena aja. kan kalau orang nggak masuk, nggak nyemplung kayak Bapak Nggak kan tahu. jadi nggak tahu. Nggak tahu, iya. Bayangkan Bapak nggak pernah join di tren nih, nggak jadi join di tren di awal. Mungkin Bapak sampai sekarang akan negatif sama Yes, MLM. pasti. Betul nggak? Pasti, yes, Iya. pasti. Gitu. Jadi nggak semua perusahaan MLM Tidak, buruk ya. tidak, Ya. tidak. Ada yang pokoknya kita ngeliat dari sisi produknya ya. Iya. Produknya ini bermanfaat atau tidak. Nomor Kalau memang satu menurut saya Pak, nomor satu lihat orang yang mengundang, trusting kepada orang yang mengundang. Kedua, lihat produknya. Itu aja, produknya istilahnya benar-benar Bermanfaat digunakan, nggak? bermanfaat nggak. Iya. Itu aja. Bagi saya, kalau Iya. saya itu lihat sama yang mengundangnya bagaimana. Karena kebanyakan Pak belakangan ini banyak orang itu nawarin bisnis MLM itu bukan menyodorkan, bukan mengunggulkan, bukan mengutamakan produknya, Ya. tapi lebih ke bisnisnya. Bisnisnya. Ini loh cuannya gede, ini loh marketing plan-nya. Ya. Kiri ketemu kanan dapatnya berapa juta. Ya kan dapat Ya, ini, ya. dapat ini gitu. Ya, ya. Jadi produknya tuh kayak sebagai kamuflase Di nomor, aja ya, biar ya. di-approve lah sama Kemendak gitu loh, biar dapat SUP L gitu loh. Betul, betul. Nah, kalau kita kan beda, kita kan menonjolkan produknya dulu gitu ya, loh. ya. Kalau semua produknya kita udah jelasin fitur-fiturnya, kelebihannya baru. Tapi ini ada bisnisnya ya. bisnisnya. Kalau memang tertarik mau menjalankan, Ya. kalau enggak juga ya nggak Nggak apa-apa apa-apa. gitu. Ya, ya. Nah, itu sih ya kan. Betul, Jadi harus betul, coba Pak. dulu, Setuju. nyemplung dulu, Nyemplung masuk dulu. Ya. Karena Nggak kalau nyesel enggak, saya nyemplung di sini, nggak nyesel. ya, Nggak nyesel, Pak. karena Bapak dapat banyak hal kan? Banyak Pak. Ya kan produk Bapak udah dapat keuntungannya, manfaat sampai disewa-sewain dapat cuan juga ya kan. Iya. Duit udah pasti jelas ya kan. Pengembangan diri Iya. of course Of ya kan course, Bapak pasti. dapat lah ya. Iya. Dari mindset ya kan, mindset yang kita Betul, udah dari video-video segala video-video yang macam kita itu sharingkan tentang bisnis ya kan, pengembangan diri pasti meningkat lah ya Sangat, dibandingkan sebelum-sebelumnya. Betul, Yang betul. mungkin Bapak belum pernah pelajarin dulu Iya, di iya, dunia iya. pariwisata. Iya. Ya kan? Emang di pariwisata diajarin cara berbisnis? Enggak kan? Tidak. Beda kan? Yang satu lagi yang saya lihat dari sistem di tren ini kan kita ada video-video yang Bapak selalu. Justru itu pembicara video itu kan dari karakter orang yang berbeda-beda. Betul. Dengan latar belakang yang berbeda. Betul. Saya nggak hanya belajar dari orang dari pariwisata. Justru malah nggak ada dari orang pariwisata di dalam video-video tersebut. Dari ibu rumah tangga, dari pebisnis ini, dari ini. Dokter. Dan kita melihat dari dokter. Dokter dulu itu kan pasien juga Pak. Betul. Ya kan, begitu pasien kemudian jadi dokter. Nah, sama dia nggak pasien dokter gigi kan ya. Nah, kita melihat cara bagaimana mereka itu cara berpikirnya. Disitulah yang kita dapat Pak banyak sih manfaatnya. Jadi udah komplit banget deh. Keren. Di tren ini komplit banget deh. Bener-bener solusi ya Pak ya. sangat solusi banget. Jadi kita belajar banyak ya guys di episode kali ini. Jadi buat kalian yang masih skeptis nih, masa sih ini kan too good to be true, bullshit dan lain sebagainya. Guys, nyemplunglah, ikutlah, cobain biar kalian tahu. Dan tentunya jangan asal nyemplung ke semua perusahaan MLM ya, atau perusahaan MLM kan banyak ya. Carilah produknya yang jelas, Yes. yang bermanfaat lah. Betul. Yang sekiranya menurut kalian, kalau gua nggak jalanin bisnisnya ya kan, tapi paling nggak ini bermanfaat lah buat gua lah ya kan. Gua bisa pakai, gua nggak rugi ya. Kayak di tren ya Pak ya. Betul. Modemnya kepake buat Kepake. traveling dan lain sebagainya. Ya. Gitu. Ya. Keren. Jadi jangan lupa guys, jika kalau kalian suka ya kan dengan episode ini, dengan channel ini, subscribe ya
channel kita di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng ya, lonceng notifnya biar kalian tahu untuk episode-episode berikutnya, biar nggak ketinggalan seperti itu ya. Gua Martin Carter undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Thank you, Pak. Siap.